Hai semuanya, aku Jana Harana Sution. Kali ini aku mau berbagi rahasia aku di tahun 2021. Tapi sebelum ke sana, mungkin aku mau remind teman-teman nih, dimana kita semua tentunya sama-sama mengalami 2020 yang cukup berat. Kita sama-sama mengalami pandemi yang berkepanjangan yang banyak sekali mengubah hidup kita ya kan. Dan aku pun juga merasakannya gitu kan. Banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan ya kan. Bahkan kehilangan orang-orang yang disayang. Dan itu cukup berat lah ya buat kita semua gitu. Apalagi banyak yang mengalami stres, mengalami depresi mungkin gitu kan. Dan itu pun juga tentu bukan hal yang mudah gitu. Dan aku pun sebagai survivor dari apa yang pernah aku alami lah ya di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, untuk aku bisa bangkit lagi tentunya bukan hal yang mudah gitu. Dan kembali ke tahun 2021 di awal, dimana aku pikir aku menemukan harapan baru, dimana aku ketemu sama seseorang yang aku pikir he was my savior, ya kan? Ya namanya juga di masa pandemi banyak orang kehilangan harapan gitu kan, and then merasa bertemu lagi dengan harapan baru. Dan alasan aku kenapa aku tuh nggak banyak cerita mungkin di sosial media tentang hubungan aku dengan orang ini gitu, karena ya teman-teman tahu lah, dulu aku pernah mengalami kegagalan di mana itu cukup menjadi sebuah peristiwa yang begitu besar lah dampaknya buat diri aku gitu kan. Dan gak mudah gitu loh untuk mengalami kegagalan tersebut gitu. And then ketika kita ketemu lagi dengan orang lain gitu, kita berharap tentunya gitu ya bahwa our next relationship kan lebih baik ya kan. Jadi mungkin banyak hal yang aku masih ragukan gitu kan, dalam pengertian ya apakah he's the one gitu kan, atau apakah ini bener nih, ini surreal gak sih buat aku gitu. Tentunya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku jawab gitu sebelum aku mau reveal orangnya gitu kan. Tapi ya akhirnya kan jawaban-jawaban itu ya terjawab sudah gitu ya. Ya ketika aku tahu bahwa he's not the one gitu kan, ya aku percaya gitu loh. Berarti apa yang aku lakukan kemarin tuh, dimana aku nggak bener-bener kasih tahu ke teman-teman apa yang terjadi sama hidup aku, mungkin itu yang terbaik gitu. Selama beberapa bulan aku menjalani satu hubungan yang aku pikir he was the one gitu kan, aku ngerasa well I'm happy gitu, tapi tetap aja gitu ya, happiness yang aku rasain itu nggak happiness yang aku rasakan itu juga ternyata abu-abu juga gitu. Maksud aku, kadang kita assume gitu bahwa ketika kita ketemu sama seseorang, ya kan, maybe he's not the right person for us gitu. Ya kan, mungkin dia bukan orang yang terbaik buat kita, tapi kadang mungkin di saat kita lagi lonely gitu ya, kita ngerasa he's the one, dan itu yang aku rasain gitu. Ternyata hubungan yang aku jalanin bukan hubungan yang terbaik yang aku pikir akan ada happy ending gitu antara aku sama dia gitu. Tapi ternyata ya seiring dengan perjalanannya waktu, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan sampai akhirnya ya kita harus berpisah gitu kan. Dan itu tuh bener-bener bikin aku drain banget di tahun 2021 ini. Apalagi di akhir-akhir tahun itu aku tuh bener-bener ngerasain yang namanya heartbroken. Mungkin kalau teman-teman atau ya menyadari gitu ya, di beberapa
postingan Instagram aku atau Instastory aku gitu. Ada beberapa quotes yang suka aku sharing gitu kan. Sebenarnya itu mungkin apa ya, cara aku untuk coping dan cara aku untuk memahami apa yang terjadi sama hidup aku. Well, tapi dari situ gitu ya, dari kejadian aku akhirnya berpisah gitu ya, aku pun jadi menyadari gitu soal my self-worth gitu kan. Walaupun awalnya aku bingung sih kenapa ini terjadi sama aku ya gitu. Maksud aku udah mencoba berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi kalau memang bukan dia orangnya, ya seberapa sayangnya kita dengan orang itu, seberapa besar rasa sayangnya kita berikan, itu tidak akan mengubah orang itu sih. Gitu. Jadi di situ aku menyadari bahwa ya kalau memang bukan dia orangnya ya berarti kita nggak bisa melakukan apapun gitu kan. Aku ngerasa bahwa apapun yang kita rasain itu kan tanggung jawab kita ya. Perasaan kita itu tanggung jawab kita, tapi apa yang orang lain rasakan ke kita itu kan di luar kontrol kita, di luar tanggung jawab kita gitu. Dan ketika akhir aku memahami konsep itu bahwa ya ketika aku ingin bahagia, berarti kan itu adalah tanggung jawab aku gitu kan. Akhirnya aku belajar untuk pelan-pelan detach lah dari perasaan heartbroken itu gitu. Dan ternyata perasaan-perasaan sedih itu gitu ya, akhirnya malah ngelit aku ke purpose yang baru, new goals gitu kan, new purpose. Bahkan aku mulai mengevaluasi lagi nih value-value aku, di mana akhirnya aku ketemu lagi nih sama apa yang selama ini aku pengen gitu kan. Dan akhirnya malah di akhir tahun ini aku malah merasa lebih alive aja, lebih mindful aja gitu, lebih apa ya, lebih bahagia malah. Maksudnya lebih bahagia tuh gini, aku percaya bahwa kebahagiaan itu it's not a constant feeling kan. Maksudnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tapi aku percaya bahwa life itu adalah siklus. Hidup itu adalah siklus gitu. Dimana ya mungkin kita nggak akan selamanya sedih atau kita nggak akan selamanya bahagia. Tapi kita percaya bahwa yang namanya siklus itu pasti akan berputar gitu. Roda itu pasti berputar gitu. Makanya ketika aku mengalami kesedihan itu gitu ya, aku percaya bahwa aku akan ketemu lagi sama yang namanya kebahagiaan. Dan ya akhirnya sekarang aku ngerasa aku ketemu lagi gitu sama kebahagiaan aku gitu. Dan satu hal yang akhirnya aku pelajarin dari my last relationship adalah ya apa ya, bahwa untuk bisa punya satu relationship yang sehat gitu ya, kitanya harus healing dulu dari apapun yang terjadi sama hidup kita gitu. Maksudnya adalah ketika kita mau catch positive energy dari orang lain, kita harus jadi orang yang positif, orang yang lebih positif juga gitu. Makanya aku ngerasa relationship aku yang gak berhasil ini malah justru blessing lah buat aku gitu. Karena dari sini aku belajar dari kegagalan aku bahwa ya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik ya aku harus jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi aku nggak bilang orang itu nggak baik ya, tapi mungkin kita berdua di momen dimana kita sama-sama bukan yang terbaik untuk satu sama lain gitu kan, sehingga ya akhirnya bukannya relationship-nya itu berhasil, tapi ya malah justru menjadi toxic relationship bukan. Dari situ ya udah gitu loh, pelajaran itu cukup berharga buat aku. Dan terus terang sekarang tuh aku tuh ngelihat hidup tuh jauh lebih berbeda aja sih gitu. Maksudnya aku ngerasa bahwa oke, karena kebahagiaan adalah tanggung jawab aku, jadi aku harus berusaha untuk berusaha untuk
mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Tapi aku percaya gitu kan bahwa kebahagiaan yang aku punya ya pastinya aku bisa sharing sama orang yang mungkin juga mengerti akan konsep itu gitu. Intinya adalah jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita di orang lain sih. Itu yang paling penting. Kita harus percaya bahwa kebahagiaan kita itu datangnya dari diri sendiri, dari tanggung jawab kita sendiri. So, aku berharap ini juga bisa jadi satu pelajaran buat teman-teman di 2021, ya kan? Semoga di tahun 2022 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih happy lagi, dan kita bisa healing dari apapun yang kita rasa itu kayaknya kayak gue tuh lagi down banget nih, kayaknya bener-bener gue desperate banget. Tapi percaya deh, pasti akan selalu ada blessing dari itu semua, ada hikmah terbaik dari itu semua. Percaya bahwa there is always a new hope, ya kan? Kalau kata orang, ada pintu yang ketutup, pasti ada pintu lagi yang kebuka, ya kan? Life goes on, gitu kan? Jadi kalau ada cinta yang hilang, pasti akan ada lagi yang baru, ya kan? Ketika kita kehilangan teman gitu ya, mungkin nanti akan ada teman lagi yang baru buat kita. Jadi aku berharap semoga teman-teman juga bisa merasakan apa yang aku rasain, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di 2022. Oke? Mungkin setelah ini aku akan nonton lagi video aku untuk nge-remind diri aku sendiri gitu kan, bahwa ketika aku nonton, aku cuma pengen bilang ke diri aku, hey Jenahara, focus on your goals, not men. Dan aku pengen juga nih kasih tahu ke teman-teman gitu bahwa ya mungkin saatnya di 2022 kita fokus dulu nih sama goals kita. Dimana ya selama 2 tahun terakhir ini kan kita banyak delay nih mimpi-mimpi kita karena pandemik ini gitu. So I hope kita bisa sama-sama mengejar apa yang tertunda. So focus on our goals, not men. Okay?